Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya di channel KPM Nanang Warsa. Kali ini saya akan melanjutkan materi kita ya di penggunaan turunan. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang fungsi naik dan fungsi turun. Nah, sekarang kita coba lanjutkan dengan materi nilai-nilai stasioner dan jenisnya ya. Oke, saya ingatkan kembali pada pertemuan sebelumnya kita sudah mencari interval di mana dia fungsi itu naik dan di mana fungsi turun. Di mana naik dan turunnya sebuah fungsi itu dilihat dari gradiennya. Oke ya, saya ingatkan kembali, dilihat dari gradiennya. Di mana gradien itu sendiri itu merupakan turunan pertama dari sebuah fungsi. Oke ya. Nah, untuk mencari intervalnya kemarin saya membuat sebuah garis turunan. Di mana garis turunan itu kita tandai positif atau negatifnya itu dimulai dari sebelah kanan ya, saya ingatkan kembali. Untuk cara mudahnya yaitu melihat tanda dari koefisien X pangkat yang tertinggi variabelnya. Nah, sekarang kita lihat apa jenis dari titik-titik yang membuat dia itu terjadi perubahan dari naik ke turun. Nah, di mana kita ingat kembali bahwa perubahan naik turun itu ditandai dengan adanya stasioner, ya, di mana sebuah fungsi dikatakan stasioner itu jika turunannya sama dengan 0. Oke, kita mulai saja ya. Saya buat sebuah garis turunan. Misalnya saya mempunyai sebuah garis. Di sini sebut saja ada X1, di sini ada X2. Nah, seandainya pada garis turunan ini terdapat perubahan tanda, saya ulangi ya, terdapat perubahan tanda, misalnya ini positif, ini negatif, ini positif, ini adalah garis turunan. Ini yang pada video sebelumnya sudah kita bahas ya. Berarti di sini pada interval X kurang dari X1 ini dia naik ya karena gradiennya positif. Kemudian antara X1 dan X2 turun karena gradiennya negatif. Dan dari X2 ke sebelah kanan itu fungsi naik karena gradiennya positif. Nah, sekarang karena bahasan kita adalah nilai-nilai stasioner dan jenisnya, maka kita lihat ada yang disebut perubahan tanda. Nah, kalau saya lukiskan sebelum X1 dia naik. Kemudian di X1 gradiennya 0 ya, berarti mendatar. Kemudian di sini turun. Maka terjadi perubahan dari positif ke 0 ke negatif. Ya. Nah, kemudian di sini di X2 dia datar lagi, stasioner lagi. Ini stasioner ya. Stasioner. Sini 0 juga stasioner. Kemudian dia positif, naik lagi positif. Nah, di sini terjadi perubahan dari naik ke turun. Maka dikatakan titik ini adalah titik stasioner. Saya ulangi, titiknya adalah titik stasioner. Jenisnya apa? Nah, kita lihat karena dia dari naik datar ke turun, maka dia berada di atas. Maka titiknya disebut titik balik maksimum. Ya, ada perubahan dari naik, datar dan turun. Maka titiknya disebut titik balik maksimum. Nah, berbeda dengan yang di bawah. Yang ini, karena dia terjadi perubahan dari turun, kemudian mendatar dan naik, maka di sini terjadi perubahan tanda dari turun ke naik. Maka namanya titik balik minimum jenisnya ya. Jadi ada titik balik maksimum, ada titik balik minimum. Nah, jadi di sini terjadi titik balik maksimum dan di sini terjadi titik balik minimum. Nah, oke ya.
Dan di titik ini sendiri, sekali lagi, namanya titik stasioner. Jadi ada titik balik maksimum, ada titik balik minimum, ya, tergantung perubahan dari gradiennya. Nah, itulah nilai-nilai stasionernya. Nah, sekarang nilainya gimana? Nah, nilai stasionernya berarti ada dua, ya. Ada nilai balik maksimum, ada nilai balik minimum. Nah, nilai balik maksimum dan minimum itulah disebut dengan nilai stasioner. Ada nilai maksimum, ada nilai minimum. Nah, di sini terjadi titik maksimumnya, ya, maka nilainya adalah nilai maksimumnya. Sedangkan di sini titiknya minimum, maka nilai yang terjadi di sana adalah nilai minimum. Nah, itu teori tentang nilai-nilai stasioner dan jenisnya. Oke, ya. Sekarang kita lanjutkan dengan contoh soalnya saja. Oke, ya. Kita coba. Contoh soal. Misalnya tentukan nilai-nilai stasioner dan jenisnya dari fungsi sebut saja f(x) sama dengan kita coba cari yang sederhana dulu, ya. Kita mulai dari yang sederhana. Misalnya di sini e kuadrat dikurangi 6x ditambah 8. Carilah atau tentukan nilai stasioner dan jenisnya. Oke, kita mulai jawab. Jangan lupa, pada saat kita mencari fungsi itu naik atau turun pada video sebelumnya, maka terlebih dahulu kita tentukan dulu apanya? Iya, stasionernya. Masih ingat, ya? Apa syarat stasioner? Oke, turunan pertamanya sama dengan 0. Oke, kita coba, ya. Stasioner f aksen x sama dengan 0. Nah, sekarang kalau fx-nya e kuadrat dikurangi 6x ditambah 8, maka turunannya apa? Oke, turunan dari e kuadrat. Iya, 2x. Turunan dari negatif 6x. Negatif 6. Turunan dari 8, 0. Berarti ini selesai, ya, sama dengan 0. Maka diperoleh 2x sama dengan dipindahkan 6, ya. Sehingga x-nya adalah 6 dibagi 2. Berapa? 3. Oke, maka dia mempunyai satu titik stasioner saja. Kita lihat di sini garis turunannya ada angka 3. Masih ingat, ya? Setelah itu kita tandai di mana dia positif, di mana dia negatif. Gimana caranya? Masih ingat? Oke, kita lihat turunannya, ya. Lihat turunannya, lihat koefisiennya. Pangkat tertingginya 1, koefisiennya 2. Positif, berarti tandai dari sebelah kanan. Iya, di sini positif, di sini negatif. Maka Anda lihat terjadi di sini, kalau kita baca dari sebelah kiri, terjadi perubahan. Mulai dari turun ini, kemudian di sini datar, di sini naik. Oke, maka di sini terjadi titik balik minimum. Titik balik minimum karena turun, datar, dan naik. Nah, kalau di sini diminta nilai stasionernya serta jenisnya, maka untuk x sama dengan 3, ya, untuk x sama dengan 3, maka diperoleh f3 sama dengan f3 masukkan ke fungsi asal, yaitu 3 kuadrat kurangi 6 kali 3 ditambah 8 sama dengan 3 kuadrat 9, ya.
9 kurangi ini 6 kali 3? Iya, 18 ditambah 8 sama dengan berapa? 9 kurangi 18 negatif 9 ditambah 8 minjem 9 bayar 8. Oke, negatif 1, negatif 1. Maka nilai stasionernya, sekali lagi nilai stasionernya adalah F3 sama dengan minus 1. Minus 1 nilai stasionernya. Dan minus 1 itu menjadi nilai minimum namanya. Oke. Nah, sekarang kita lihat apa jenisnya. Maka jenisnya apa tadi? Titik yang tadi udah dihapus ya. Jenisnya adalah titik balik minimum. Oke, titik balik minimum. Titik balik minimum. Ya. Apa titik balik minimumnya? Titik balik minimumnya di kemana nih ya? Ke sini deh. Nah, titik balik minimum itu adalah ini X-nya tadi 3, kemudian F3-nya adalah minus 1. Ini jenisnya. Oke, ya, itu salah satu contoh dari nilai-nilai stasioner dan jenisnya. Oke, baiklah kita lanjutkan dengan contoh soal yang kedua ya. Tadi pada contoh soal yang pertama itu variabelnya itu hanya berpangkat 2. Nah, sekarang kita coba untuk variabel atau untuk fungsi yang variabelnya berpangkat 3. Oke. Tentukan titik-titik stasioner ya, tentukan titik-titik stasioner serta jenisnya dari fungsi berikut. Nah, tadi sudah kita bahas tentang jenis-jenis titik stasioner ya. Ada titik balik maksimum, ada titik balik minimum. Nah, dikatakan titik balik, itu saya ingatkan kembali, itu jika terjadi perubahan tanda dari negatif ke positif, atau dari naik ke turun, atau dari turun ke naik. Mungkin nanti ke depannya kita akan membahas tentang titik stasioner yang lainnya, di mana tidak terjadi perubahan tanda. Dari negatif ke negatif lagi, atau dari positif ke positif lagi. Nah, sementara kita bahas dulu tentang titik balik maksimum dan titik balik minimum. Oke, kita mulai ya. Karena di sini ada kata stasioner, jangan lupa, kalau ada kata stasioner, kita harus memulai dari turunan pertamanya sama dengan 0. Jadi stasioner itu terjadi jika F aksen X sama dengan 0 ya. Oke, kita turunkan. Turunan dari negatif X pangkat 3. Iya. Berarti negatif 3X pangkat 2 ya. Kemudian ditambah, ini turunan dari 3E kuadrat. 3 kalikan ke 2 ya. 6X ya, karena ini berkurang 1. Ditambah turunan dari 9X. Iya, 9. Dan turunan dari negatif 8 itu 0, karena turunan dari sebuah konstanta adalah 0 ya. Dan di sini sama dengan 0. Nah sekarang kita lihat tiap suku. Di sini negatif 3, 6, dan 9. Setiap suku ini bisa kita bagi dengan 3. Jadi kita sederhanakan ya. Kita bagi dengan 3. Maka diperoleh di sini negatif E kuadrat. Ini bagi 3, iya, 2E. Ini bagi 3, 3. Sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Tujuannya untuk mencari batas. Di mana dia naik dan di mana dia turun. Atau pembuat nolnya. Ini dengan memfaktorkan saja ya. Mungkin Anda sudah paham bagaimana cara memfaktorkan sebuah persamaan kuadrat. Oke, kita faktorkan. Sama dengan 0, karena di sini minus E kuadrat. Berarti di sini min X. Di sininya X. Kemudian ke sini kan, faktor dari 3. Faktor dari 3 itu adalah 1 dan 3, atau 3 dan 1 boleh. Nah, karena jumlahnya antara 3 dan 1 ini harus 2, berarti di sini kita coba ditambah ya. Nah, karena di sini plus 3, berarti plus kali plus. Oke.
Nah, bagi Anda yang belum memahami tentang bagaimana memfaktorkan, silahkan dipelajari kembali ya. Karena ini sangat penting. Karena kalau memfaktorkannya salah, maka batas antara naik dan turunnya juga akan salah. Oke, kita lanjut ya. Maka di sini diperoleh X1-nya adalah di sini min X ditambah 3 supaya 0 ya. Berarti X-nya 3 ya. X-nya 3. Atau di sini X2-nya ya, biar X tambah 1 sama 0, berarti X-nya minus 1. Maka batas antara naik dan turunnya itu adalah 3 dan negatif 1. Ini baru batasnya aja. Nah, sekarang kita coba yang ini kita tuliskan dalam sebuah garis turunan. Jangan lupa ya, garis turunan. Oke. Garis turunan ini mempunyai dua batas, yaitu batasnya minus 1 dan 3. Tentunya yang kecil di kiri ya. Minus 1, 3. Ini sudah mempunyai batas. Kemudian daerah ini mempunyai 3 daerah ya. Kita lihat 3 daerah. Ya. Ketiga daerah ini kita tandai di mana dia naik, di mana dia turun. Nah, untuk sementara kita gunakan cara yang gampang tempo hari, yaitu lihat tanda dari koefisien X yang pangkatnya tertinggi. Ya, ini garis turunan. Koefisien X yang pangkatnya tertinggi di turunan ini. Di sini tandanya negatif. Berarti kita tandai mulai dari sebelah kanan dengan negatif. Sebelah kanan sini. Ini negatif, negatif. Kemudian berganti tanda positif dan ke sebelah sananya negatif ya. Atau Anda boleh dengan mengecek memasukkan sebuah bilangan ya pada saat Anda belajar tentang pertidaksamaan kuadrat tempo hari. Kayak sini kalau kita baca dari sebelah kiri, jangan lupa ya baca dari sebelah kiri. Dia negatif berarti fungsinya turun. Gini, turun. Kemudian di sini 0, datar. Kemudian positif berarti naik. Ya. Kemudian di sini di 3 0 lagi. Dan ini turun. Nah, jadi grafiknya kurang lebih seperti itu, naik dan turunnya. Yang ini negatif, di sini 0, ini positif, di sini 0, sini negatif. Maka ini adalah titik stasioner. Titik stasioner. Di sini juga titik stasioner. Titik stasioner. Punya 2 titik stasioner. Jelas ya? Tinggal tentukan titiknya dan jenisnya. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama di sini angkanya negatif 1. Berarti untuk mencari titiknya kita cari dulu untuk X sama dengan negatif 1. Maka diperoleh F dari negatif 1. F dari negatif 1 ya. F dari negatif 1 ini berapa? Kita masukkan ke fungsi asal, ke soal. Jadi F dari negatif 1 sama dengan, kita ganti X-nya dengan negatif 1 ya. Nih kita ganti berarti minus negatif 1 pangkat 3 ditambah 3 kali negatif 1 pangkat 2 ditambah 9 kali negatif 1 dikurangi 8. Itu untuk X sama dengan negatif 1. Kan diperoleh negatif, ini negatif 1 pangkat 3. Ya, negatif 1 ya. Ditambah 3 kali negatif 1 pangkat 2, 1. Ini dikurangi 9, dikurangi 8. Maka hasilnya, ini 1 ditambah 3, dikurangi, ini berapa nih? 17. Hasilnya berapa? 1 ditambah 3, 4 ya. 4 kurangi 17. 4 dikurangi 17. Oke, negatif 13. Negatif 13. Maka di sini terdapat titik stasioner. Titik stasioner. Titik stasioner. Berapa titik stasionernya? Ya tentunya negatif 1, negatif 13. Itu titik stasionernya. Negatif 1, negatif 13. Tinggal jenisnya. Jenisnya apa? Nah, kita lihat. Karena dia turun, datar dan naik berada di bawah. Berarti dia adalah titik balik di bawah minimum. Bagus. Jenisnya apa? Titik balik minimum. Jenisnya titik
balik minimum. Karena dia berada di bawah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini dia juga ada titik stasioner. Nah, berapa titik stasionernya atau apa titik stasionernya dan apa jenisnya? Ya sama, kita cari. Di sini untuk X sama dengan 3. Jadi untuk X sama 3, F3-nya berapa? Gitu ya, kita coba sini. Untuk X sama dengan 3, ya. Untuk X sama dengan 3, kita cari F3-nya berapa? Substitusi saja ya. Berarti F3 sama dengan, kita masukkan ke soal tadi, ya, negatif dari negatif 3, negatif dari 3 pangkat 3, gitu ya. Kemudian ditambah 3 kali 3 kuadrat, kemudian ditambah 9 kali 3, yang tadi soalnya ya, kemudian dikurangi 8, kurangi 8. Jadi masukkan ke fungsi asal. Tadi fungsi asalnya apa? Fe sama dengan min X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat ditambah 3X, ya, ditambah 9X ya, tambah 9X kurangi 8, gitu ya. Tadi fungsi asalnya min X pangkat 3 tambah 3X kuadrat ditambah 9X dikurangi 8. Nah, sehingga untuk X pangkat 3 tinggal disubstitusi saja. Lanjut ya, sama dengan minus, ini 3 pangkat 3 berapa? Bukan 9, 3 pangkat 3, 3 kali 3 kali 3 berapa? Oke, 27 ditambah, nah 3 pangkat 2 baru 3 kali 3 9 ya, kali 3 lagi 27 tambah ini juga 27 kurangi 8, hasilnya dicoret ya, karena saling menghilangkan. Kemudian 27 kurangi 8 berapa? Ya, 19. Sehingga titik stasionernya tentu adalah 3,19. Itu titik stasionernya. Tinggal jenisnya. Apa jenisnya? Kita lihat di sini. Naik, datar, turun. Dia berada di atas. Nih, berada di atas. Dan dia membalik dari naik ke turun. Jadi namanya apa? Titik balik maksimum. Iya, titik balik maksimum. Nih, itu cara menentukan titik stasioner dan jenisnya. Jadi kalau mulai dari negatif turun positif, berarti grafiknya seperti ini. Di bawah titik balik minimum. Tapi kalau dia positif, 0, negatif, naik, kemudian turun, berarti dia membalik di atas, berarti titik balik maksimum. Nah, itulah contoh kedua dari jenis-jenis titik stasioner atau nilai-nilai stasioner beserta jenisnya. Ya, silahkan Anda pelajari untuk soal-soal yang lainnya. Ya, gunakan referensi yang banyak tentunya. Lebih banyak berlatih, lebih bagus. Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat selalu. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.